Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil fahsya. Wassalatu wassalamu 'alal mustafa wa 'ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat rangkaian ayat dari perintah Allah Subhanahu wa taala tentang siam atau tentang puasa, mulai dari Al-Baqarah 183, 184, 185, kemudian seolah-olah lompat ke 187, 188, bicara tentang siam, tentang puasa, wa ma yata'allaq bih, dan apa yang terkait dengannya. Mulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Perintah tentang puasa yang menghasilkan sebuah nilai yang dahsyat, nilai yang sangat hebat, nilai yang sangat luar biasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tapi ketika kita baca pada ayat 186, seolah-olah ayat ini tidak ada hubungan langsung dengan puasa. Bahkan para orientalis mengatakan ayat ini salah tempat, karena rangkaian ayat di antara ayat sebelum dan sesudahnya bicara tentang puasa atau yang terkait dengan ibadah puasa. Tapi ayat ini terlihat agak sedikit berbeda. Malah di sana seolah-olah tidak ada hubungan. Padahal kalau kita kaji, kita selami maknanya, kita hayati isinya, terasa betul bahwa inilah inti dari puasa itu. Inilah poin penting dari puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kita, menggiring kita, membawa kita kepada posisi sebagai seorang hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang bertakwa. Di sana Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ketika kita puasa, kita tidak akan makan di siang hari, tidak akan minum dan melakukan hubungan suami istri dan larangan-larangan lainnya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya. Walaupun tidak ada orang yang menyaksikan, walaupun tidak ada orang yang melihat, walaupun tidak ada orang yang memantau, kita tetap yakin bahwa kita beribadah, melakukan kegiatan, menahan tidak makan, menahan tidak minum, menahan tidak berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan, karena kita merasa dilihat dan disaksikan oleh Allah. Betapa dekatnya kita dengan Allah yang membuat kita merasa nyaman dan merasa nikmat. Bahkan itu dibalas kontan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuka, yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimina farhatan. Bagi orang puasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kegembiraan yang pertama adalah ketika berbuka. Bagaimana kita merasakan ketenangan dan damai yang luar biasa. Bukan soal apa yang kita makan, bukan soal apa yang kita minum, bukan soal apa yang kita pakai berbuka, dengan siapa kita berbuka, pada saat apa, di mana kita berbuka. Tapi perasaan nikmat yang luar biasa. Makanan jadi lezat, minuman jadi luar biasa. Kita menikmati, merasakan kegembiraan itu karena kita baru saja tuntas melaksanakan satu rangkaian ibadah, satu rangkaian pembinaan, satu rangkaian tarbiyah yang langsung pelatihnya Allah, pengawasnya Allah dan para malaikatnya. Sehingga kita merasakan kenikmatan ketika berbuka puasa, merasakan kenikmatan ketika menikmati seteguk air, sepotong kue, memakan dan lain sebagainya. Karena ini hasil daripada kita merasa dekat dengan Allah, kita merasa dimonitor oleh Allah, dipantau oleh Allah. Maka ayat ini menegaskan kembali tentang posisi kita selaku hamba itu.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, sungguh aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan senantiasa mengabulkan permohonan siapapun yang bermohon, memenuhi permintaan siapapun yang meminta, menjawab doa siapapun yang berdoa. Karena Allah begitu dekat dengan kita. Allah begitu meliputi segala alam semesta ini. Hampir tidak ada jarak. Sehingga kita merasakan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, bahkan ada dalam hati dan pikiran kita pun terpantau dan termonitor oleh Allah. Sebuah langkah yang luar biasa, sebuah wejangan yang dahsyat, sebuah ayat yang menjelaskan kepada kita betapa rangkaian ibadah yang kita lakukan, rangkaian aktivitas solehah yang kita kerjakan tidak lepas dari pantauan Allah, tidak lepas dari jarak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyaris tidak berjarak. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyebut, inni aqrabu ilaihim min hablil warid. Allah lebih dekat dengan kita daripada ulat leher kita. Bermakna bahwa kita tidak bisa dipisahkan. Sebagai makhluk ciptaan Allah punya ketergantungan kepada Allahus Samad. Kita bergantung atas karunia yang diberikan oleh Allah War-Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki. Kita bergantung kepada Allah yang mendengar semua doa dan harapan kita. Kita bergantung kepada semua apa yang menjadi kuasa dan kehendak Allah, sampai kepada hidup mati kita yang selalu kita komitmenkan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu semua adalah gambaran dari bagaimana kita merasakan dekatkan dengan Allah. Sehingga Imam Ali karamallahu wajhah, salah satu sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga sepupu bahkan menantu beliau sallallahu alaihi wasallam, memberikan pesan yang indah tentang apa itu takwa. Mahwat takwa. Apa takwa yang digambarkan oleh Imam Ali? Menggambarkan betapa relevansinya antara kewajiban syariat puasa dengan kedekatan kita dengan Allah. Apa relevansi disampaikan oleh beliau? At-taqwa al-khawf minal jalil. Takwa itu adalah punya rasa takut kepada Allah al-jalil, Allah yang maha gagah, Allah yang perkasa. Ketakutan kepada Allah tidak membuat kita jauh. Ketakutan kepada Allah tidak menjadikan kita menghindar. Tapi ketakutan kita kepada Allah membuat kita dekat, membuat kita merapat, membuat kita akrab, membuat kita memohon, meminta, mengadu, meraung, meratap untuk meraih haul dan kuah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang dikehendaki dari apa yang kita lakukan. Kita puasa, memang Allah menyebut bahwa semua amal untuk kita kecuali puasa. Allah SWT menyatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Sebagai satu ibadah yang spesial, as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi. Keakraban kita kepada Allah dalam ibadah yang satu ini, dalam syariat atau rukun Islam yang satu ini luar biasa. Ketika kita sholat, Allah tidak menyatakan bahwa as-sholatu li. Ketika kita mengeluarkan zakat, Allah tidak mengatakan zakat untukku. Ketika kita berhaji, Allah tidak mengatakan haji untukku. Tapi hanya kepada puasa ini Allah menyebut as-saumu li wa ana ajzi bihi. Dan aku akan memberikan ganjarannya. Maka dengan perasaan itu, dengan ketenangan batin, dengan keyakinan luar biasa, itulah yang kemudian melangkah kepada poin kedua yang disebut oleh Imam Ali, al-amalu bit tanzil. Kita kemudian bersemangat untuk melakukan apa saja yang diturunkan oleh Allah. Apa saja diperintahkan oleh Allah dalam makna yang lain yang selalu kita dengar. Takwa itu adalah kita melakukan al-imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita melakukan apa yang diturunkan oleh Allah. Kita menjaga syariat yang diatur oleh Allah, menjaga hukum yang dibatasi oleh Allah, menjaga ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan karena kita yakin dan dekat dengan Allah. Kemudian yang berikutnya, Imam Ali karamallahu wajhah radhiyallahu an memberikan pandangan kepada kita untuk apa? Untuk kita merasa bahwa kita mensyukuri sedikit apapun yang diberikan oleh Allah, sekecil apapun yang diberikan oleh Allah, apalagi yang besar. Dan tentu kita merasakan nikmat yang banyak, yang luar biasa. Dengan berpuasa kita merasakan bagaimana orang yang kelaparan. Dengan puasa kita merasakan bagaimana orang yang berkekurangan. Sehingga nilai ini betul-betul mempersiapkan diri kita. Yang terakhir yang disebut oleh Imam Ali yang keempat adalah isti'dad ila yaumir rahil.
punya persiapan yang matang, punya persiapan yang serius, punya persiapan yang benar untuk menghadapi hari yang akan pasti datang, menghadapi akhir kehidupan kita, menghadapi pengadilan yang kelak. Tidak ada lagi yang membela kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang mengawal kita kecuali amal soleh kita yang kita lakukan karena dan demi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, momentum bulan puasa, bulan Ramadan, dengan amaliyah di dalamnya, dengan aktivitas di dalamnya, bahkan dengan suasana yang diciptakan langsung oleh Allah, dengan keadaan yang dibuat dan didesain, dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itulah membuat kita merasakan la'allakum tattaqun. Kita benar-benar bertakwa kepada Allah. Kita benar-benar merasa komitmen kita, merasa keyakinan kita, syahadat yang kita ucapkan, pernyataan yang kita wujudkan, jelas-jelas menghadirkan kenyataan dalam hidup bahwa kita taat dan patuh atas perintah Allah. Walaupun tidak ada yang menyaksikan, walaupun tidak ada yang melihat, kita tidak mungkin akan mencoba-coba untuk makan secara sembunyi-sembunyi, minum secara sembunyi-sembunyi. Tetapi ketaatan, kepatuhan itu membuat kita merasakan sebagai hamba Allah yang cerdas, yang punya persiapan matang, punya persiapan yang serius untuk menghadapi kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan setelah kehidupan kita hari ini. Semoga kita semua para pemirsa sekalian menjadikan momentum bulan Ramadan ini dengan syariat puasa di dalamnya, dengan kewajiban-kewajiban kita yang lainnya, dengan amaliyah salihah kita yang lainnya, dan seluruh rangkaian ibadah di dalamnya, kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang mengokohkan keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita akan perintah yang dibawa oleh Rasulnya, amanah yang disampaikan dalam Al-Quran, dan perintah-perintah lainnya, sehingga membuat kita semakin tenang dan damai dalam melaksanakan kehidupan ini. Kalau kita sudah tenang, kita sudah damai, kita sudah yakin, maka kita akan menghadirkan keyakinan untuk yang ada di sekitar kita, bahkan semesta alam ini, insya Allah. Barangkali ini dapat sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Semoga pemirsa sekalian, kita semua selalu dibimbing, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan hal yang sama, bahkan lebih, agar kita merindukan terus Ramadan dan meramadan kehidupan kita dengan kehidupan yang lebih baik, insya Allah. Barakallahu fikum, nasr minallah fathun qarib, wa basyiril mu'minin, hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.